jadinya gol spektakuler pemain bintang bola siapa misalnya gitu. Itu cuma ditunjukkan nanti ada proses terjadinya gol seperti apa misalnya gitu. Jadi tidak terkait sama sekali dengan berita. Lepas, maksudnya lepas. Seperti ini. Ini berita yang lepas dari berita. Lagi ya. Seperti ini juga. Oke, kemudian bagaimana kamu mengenal infografis itu dengan mudah dan bagaimana kamu nanti membuat infografis yang satu ini dengan cara yang sederhana. Jadi jangan apa ya istilahnya terpengaruh dengan infografis yang rumit-rumit gitu ya, yang rumit-rumit, nggak usah terpengaruh ke sana. Jadi kamu cukup membuat infografis yang jenisnya itu informatif saja. Jenis berita yang informatif itu seperti apa? Saya berikan contoh ya. Misalnya, apa ya? Jenis gejala virus baru Omikron. Ketiknya Omikron. Oke, saya berikan beritanya. Mengenal virus Omikron varian baru. Ini kan ada datanya pasti kan. Nanti ada 1, 2 gitu. Bentar ya, saya carikan. Nah, kalau disebutkan cara virus corona bermutasi, berarti ada cara-cara begini, terus begini, terus begini, itu kan cara-caranya. Itu bisa dijadikan juga gejalanya misalnya. Gejalanya apa sih? Seperti di sini demam misalnya. Kamu mengatakan demam, batuk, sesak, nyeri otot. Nah, ini semua berupa data. Kalau kamu mengatakan sesak napas itu simbolnya seperti apa misalnya. Oke ya. Kita cari sesak napas itu seperti apa. Bentar. Simbol sesak napas. Oke. Sesak napas itu seperti ini. Sesak napas seperti ini. Oke. Kamu lihat ya. Kalau sesak napasnya nanti jenisnya seperti ini, berarti kalau batuknya dicari gambar-gambar yang mirip-mirip seperti ini. Jangan yang kayak gini, berarti kan nggak satu jenis nantinya. Gitu loh. Ya. Oke, sekarang kita cari, kalau ini sesak napas, sekarang yang batuk. Simbol pilek. Simbol pilek. Ini simbol pileknya seperti ini. Kan satu jenis. Jangan mencari simbol pileknya yang seperti ini. Nanti nggak satu model. Modelnya beda. Oke, terus batuk. Pak, maaf Pak. Ya. Jadi itu untuk simbol kalau misalkan mau pilih foto, hasil foto berarti fotografi semua, kalau vektor semua gitu Pak? Gini. Atau gimana? Ini kan hanya untuk data saja. Untuk data. Sementara infografis itu terdiri dari ilustrasi dan data. Jadi kalau ilustrasi itu ilustrasi menerjemahkan dari judul yang tadi dibuat. Sementara data itu melengkapi dari ilustrasi tadi.
Misalnya contohnya tadi sudah saya katakan, sebentar ya. Saya berikan contoh aja deh. Mana yang ada datanya ya? Sebentar aku pilih dulu dah. Kan ini kali ya. Oke, ini. Wah, kecil amat. Oke. Sekarang kamu perhatikan. Ini judulnya Ekonomi Kreatif Indonesia. Ini ilustrasinya ya, yang menerjemahkan dari bahasa verbal yang ada di judul. Sementara ini adalah data-data. Ini ada simbol, ini ada simbol, ini ada simbol. Yang simbol-simbol ini tidak perlu kamu buat, kamu cukup meminjam simbol yang ada di internet. Kalau kamu butuh simbol batuk, tadi ada simbol misalnya bumi, ada simbol tentang ikatan cinta, ada simbol tentang kecelakaan, ada pokoknya simbol-simbol itu kamu tinggal ngambil aja, tapi ya jangan kemudian langsung ditempel gitu ya, diolah. Contohnya misalnya gini, saya akan mencari simbol tentang laka ya, kecelakaan lalu lintas. Ini simbol ya. Korban laka. Simbol. Oke ya. Nah, korban laka simbol. Ada kan nggak tahu. Ini dia, misalnya ini simbol kecelakaan seperti ini, atau yang lain ya, misalnya kayak gini nih. Ini kali ya, simbol laka itu mungkin saya gambarkan, tergantung nanti gayanya ya, karena gaya seperti ini dengan ini kan sama, tapi kalau dengan ini beda lagi gitu. Ini aja kali ya. Nah ini kan panjang. Kebetulan kamu itu akan menggabungkan ke space yang kotak-kotak misalnya. Ini saya ambil aja dulu. Wah, gede banget. Sebentar. Saya perkecil. Ini seperti ini. Kamu buat aja kotak seperti ini untuk membingkai ini. Karena segini doang. Jadi jangan diambil semuanya. Udah. Dua-duanya diaktifkan, klik kanan, kemudian make clipping mark. Jadinya seperti ini kan. Nah, ini tinggal digabungkan aja. Terus nanti di sebelahnya ada keterangan. Korban kecelakaan lalu lintas di ibu kota Jakarta selama kurun waktu sekian sampai sekian misalnya gitu. Ini kan simbol. Oke ya. Kira-kira seperti itu sih yang tadi
Ditanyakan Melan apa sih tadi ya? Sebentar. Sri. Oh, Sri ya. Terima kasih, Oh, Pak. oke. Ada lagi pertanyaan? Boleh? Dari Melan, Pak. Ini baru Melan, Pak. Ya. Untuk infografisnya itu harus memenuhi komposisinya nggak, Pak? Soalnya kan Melan juga ada pelajaran infografis ya. Kebetulan itu belajar terkait dengan komposisi itu semuanya harus memenuhi komposisinya nggak, Pak? Dari ikonnya, kemudian kesesuaian warnanya kan kalau infografi itu harus soft ya. Nah itu bagaimana, Pak? Ya, yang pertama adalah objeknya dulu. Objeknya itu apa? Kalau objeknya itu objek utama dari ilustrasi itu apa misalnya? Di infografis yang kamu buat itu kan kemungkinan kalau yang saya perkirakan itu sifatnya kan berupa penggambaran data-data gitu kan. Sementara kamu ilustrasinya tuh kayaknya sih enggak, kayaknya ya. Sementara kamu di sini dituntut untuk mengilustrasikan seperti yang ada di judul. Gitu loh. Jadi harus ada ilustrasinya. Nah, seperti apa sih ilustrasi yang dimaksud? Gitu kan. Bentar. Nah, ilustrasinya itu kalau yang itu menyangkut soal surat kabar, ini kurang kah? Salah satu contohnya misalnya ini kan ilustrasi ini. Ini ilustrasi yang ngomongin tentang judul ini. Menerjemahkan bahasa gambar dari bahasa verbalnya. Membendung gelombang PHK. Bagaimana membendung gelombang